Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji seminar proposal. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Bapak Ahdiat Agus Susila MEI. Dan yang saya hormati Bapak dosen pembimbing 2, yakni Bapak Abdul Wakil SEMSI. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Dan perkenalkan, saya Muhammad Yuda Prastia dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pelayanan Nasabah Prioritas dan Nasabah Reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan alasan mengapa memilih judul tersebut, karena yang pertama, kesenjangan penelitian, yang dimana sebagian besar studi yang ada itu lebih menyoroti layanan perbankan syariah secara umum maupun faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah prioritas atau dampak merger terhadap operasional bank. Namun, penelitian yang membandingkan langsung atau dari kualitas layanan antara dua segmen nasabah tersebut itu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana sih kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah prioritas dibandingkan dengan nasabah reguler. Dan alasan kedua yaitu pemahaman mengenai diferensiasi layanan antara nasabah prioritas dan reguler menjadi aspek penting yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, fokus penelitian yang dimana fokus penelitian pada BSI KCP Lumajang Imam Bonjol itu dipilih untuk memberikan gambaran spesifik mengenai bagaimana implementasinya dalam melayani dua segmen nasabah tersebut, yakni nasabah prioritas dan nasabah reguler. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah, di mana Bank Syariah Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia itu terutama perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Jadi Bank Syariah Indonesia itu sebagai hasil merger dari beberapa bank syariah besar itu kini menjadi pemimpin di sektor perbankan syariah. Jadi dengan menawarkan berbagai layanan, dalam konteks itu pun penting untuk memahami perbedaan layanan antara nasabah prioritas dan nasabah reguler, yang dimana di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol, tempat penelitian saya. Dan di situ pula ada perbedaan pelayanan nasabah prioritas dan nasabah reguler, yang dimana kedua segmen ini memiliki kebutuhan ekspektasi dan pengalaman pelayanan yang berbeda, menjadikan analisis komparatif atas layanan yang diberikan menjadi relevan dan penting. Jadi nasabah prioritas itu sering mendapatkan layanan eksklusif dan fasilitas premium, sementara nasabah reguler menikmati layanan standar. Jadi perbedaan ini berpengaruh terhadap persepsi nasabah terhadap kualitas layanan dan loyalitas mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kualitas pelayanan antara kedua segmen nasabah tersebut, serta mengidentifikasi perbedaan pola transaksi dan kendala yang dihadapi nasabah reguler dalam mengakses layanan dibandingkan nasabah prioritas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Baik, yang pertama yakni fokus penelitian. Fokus penelitian meliputi 3 bagian, yang dimana 1. Meneliti dan membandingkan kualitas pelayanan antara nasabah prioritas dan nasabah reguler. Dan yang kedua, menganalisis perbedaan pola transaksi antara nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi nasabah reguler dalam mengakses layanan dibandingkan nasabah prioritas di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol.
dan rumusan masalahnya yakni yang pertama, bagaimana perbandingan kualitas pelayanan yang diterima nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan yang kedua, apa perbedaan pola transaksi antara nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh nasabah reguler dalam mengakses layanan dibandingkan dengan nasabah prioritas. Dan berikutnya, tujuan penelitian, yang dimana yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perbandingan kualitas yang diterima oleh nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pola transaksi antara dua segmen nasabah, yakni nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi nasabah reguler dalam mengakses layanan dibandingkan dengan nasabah prioritas di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian bagi beberapa pihak. Baik yang bagi pertama bagi peneliti sendiri, yakni penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti atau penulis tentang perbedaan pelayanan antara nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan perbedaan signifikan dari kualitas layanan antara dua segmen nasabah tersebut, yaitu nasabah prioritas dan nasabah reguler. Dan bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait konsep pelayanan perbankan syariah dan juga metode analisis perbandingan yang dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran atau penelitian serupa, serta mahasiswa juga bisa dapat memahami bagaimana sih Bank Syariah menerapkan strategi pelayanan untuk dua segmen nasabah tersebut, yaitu nasabah prioritas dan nasabah reguler. Dan bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai layanan perbankan syariah, termasuk perbedaan dan keunggulan layanan nasabah prioritas dan nasabah reguler. Dan terakhir bagi bank, jadi penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada kedua segmen nasabah, seperti menambah fasilitas khusus untuk nasabah prioritas dan meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah reguler. Kemudian ada gap kebaruan, yang dimana ada dalam penelitian ini terletak pada fokusnya dalam membandingkan kualitas layanan antara nasabah prioritas dan nasabah reguler di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Penelitian sebelumnya hanya menitik beratkan pada aspek layanan perbankan syariah secara umum, strategi peningkatan loyalitas nasabah prioritas, atau dampak merger terhadap kualitas layanan tanpa membedakan segmen nasabah. Sedangkan penelitian ini berusaha mengisi celah dengan mengeksplorasi lebih dalam apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan kepada kedua segmen tersebut. Dan juga selain itu, penelitian ini juga menganalisis pola transaksi serta kendala yang dihadapi oleh nasabah reguler dalam mengakses layanan dibandingkan dengan nasabah prioritas. Selanjutnya ada landasan teori, yang dimana yang pertama analisis, yakni analisis merupakan proses yang fundamental dalam berbagai disiplin ilmu, berfungsi untuk menguraikan dan memahami komponen-komponen dari suatu keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, analisis itu didefinisikan sebagai penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya, serta penelaahan bagian itu sendiri dan hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dan yang kedua, perbandingan. Perbandingan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan. Selanjutnya, membandingkan mempunyai arti mengadukan dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan. Jadi sebagai selisih persamaan dari Kamus Bambang Marhianto. Dan menurut Jahran Basah 1994,
Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian yang dimana atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya. Sama halnya dengan perbandingan nasabah prioritas dan nasabah reguler kayak gitu. Jadi dibandingkan. Dan selanjutnya yakni pelayanan. Pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan sesuai dengan aturan dan standar tertentu. Dan pelayanan publik diatur berdasarkan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, atau administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Jadi dalam pelayanan publik itu kualitas layanan adalah kunci untuk memastikan kepuasan masyarakat tertentu. Dan juga selanjutnya ada nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu merupakan segmen pelanggan perbankan yang mendapatkan layanan eksklusif dan produk keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi biasanya nasabah ini memiliki aset atau tabungan dengan jumlah besar di bank atau lembaga keuangan syariah. Jadi sehingga mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan loyalitas dan hubungan jangka panjang antara si nasabah tersebut dan lembaga keuangan. Dan selanjutnya ada nasabah reguler, yang dimana nasabah reguler atau dikenal juga sebagai nasabah umum. Jadi individu atau entitas adalah yang menggunakan layanan perbankan dasar tanpa memerlukan persyaratan khusus terkait aset ataupun saldo tertentu. Jadi sebagian besar biasanya nasabah bank termasuk dalam kategori nasabah reguler. Nasabah reguler itu biasanya memanfaatkan layanan standar seperti rekening, tabungan, deposito, transfer uang, atau pinjaman, kredit mikro. Dan nasabah ini biasanya memiliki kebutuhan keuangan sederhana yang mencakup penyimpanan uang, pembayaran tagihan, dan fasilitas kredit dasar. Dan yang terakhir di landasan teori ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi BSI sendiri dirancang sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan harapan dapat menjadi pemain utama di pasar perbankan syariah di dunia. Dalam tahun pertama operasinya BSI mencatat peningkatan signifikan dalam aset dan pembiayaan yang menunjukkan respon positif dari pasar dan juga BSI berkembang sebagai institusi yang tidak hanya memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, seperti kita tahu sendiri bahwasannya produk-produk yang dimiliki oleh BSI seperti akad pembiayaan, akad murabahah, jual beli, yang juga penyimpan, yang dimana wadiyat yadamana, dan juga jasa yang dimana ran, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada kerangka konseptual penelitian. Jadi kerangka konseptual ialah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya. Dari masalah yang ingin diteliti, kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Jadi kerangka konseptual itu berisikan gambaran logis dan rasional tentang bagaimana variabel-variabel penelitian dapat saling berhubungan atau korelasi. Jadi sesuai gambar ini, kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara dua variabel independen, yaitu nasabah prioritas dan nasabah reguler. Dan terhadap variabel dependen, variabel dependennya yaitu pelayanan. Jadi dalam penelitian ini nasabah prioritas dan nasabah reguler diidentifikasi sebagai dua jenis nasabah yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan ekspektasi yang berbeda. Termasuk berbeda dalam layanannya juga, yang dimana yang akan diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi bank syariah yang saya pilih BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan hubungan korelasi ini berangkat dari premis bahwa bank harus mampu menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan
jenis nasabah yang dilayani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih kedua jenis nasabah tersebut berhubungan dan juga dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank. Dan selanjutnya yakni ada metode penelitian, yang dimana studi kasusnya di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol, dan pendekatan penelitian dan juga jenis penelitian. Jadi presentasi ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus di PT Bank BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami perbedaan pelayanan antara nasabah prioritas dan reguler. Metode pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Habermas, serta triangulasi data untuk memastikan keabsahan penelitian. Dan pendekatan dan jenis penelitiannya, pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data yang menggambarkan secara rinci fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Serta yang terakhir jenis penelitian lapangannya. Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Bank BSI KCP Lumajang Imam Bonjol tersebut. Selanjutnya kehadiran peneliti dan sumber data peneliti, yang dimana sebagai instrumen sumber data primer. Dan untuk yang pertama, peneliti sebagai instrumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan untuk mengumpulkan data secara langsung. Dan yang kedua, sumber data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dan observasi di PT Bank BSI KCP Lumajang Imam Bonjol. Dan yang terakhir, sumber data sekunder. Data sekunder meliputi dokumentasi-dokumentasi resmi, buku-buku hasil laporan, dan literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Baik, kemudian ada teknik pengumpulan data. Baik, yang pertama, observasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencatat aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data seperti ini disebut dengan observasi. Dan yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, dokumentasi. Teknik pengumpulan data lainnya yang akan digunakan peneliti adalah dokumentasi, di mana peneliti akan mengumpulkan data-data tidak tertulis, seperti gambar, catatan, dan rekaman. Baik, kemudian selanjutnya teknik analisis data dari model Miles dan Habermas. Analisis data ialah proses mengolah data dan mengkaji data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menarik kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data dimulai dari berbagai sumber informan melalui wawancara, klasifikasi data, dan selanjutnya triangulasi. Yang meliputi secara rincinya, yang pertama reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan menganalisis data. Dan yang kedua, penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk teks naratif yang bersifat deskriptif. Dan yang terakhir, verifikasi data. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Dan yang terakhir yakni pengecekan keabsahan penelitian atau disebut dengan triangulasi. Yang pertama membandingkan data, yang kedua informasi akurat, dan yang ketiga berbagai persepsi. Jadi analisis data itu menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan informasi yang akurat dan tidak akurat, serta membandingkan keadaan dengan visual dari berbagai persepsi dan sudut pandang orang lain. Perbandingan ini akan menjelaskan penelitian terhadap latar belakang dan alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.